wabarakatuh. Saya Dilaihan Nopiani izin menyampaikan mengenai laporan pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Siswa kelas 12 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian melalui pembuatan lembar kerja di SMKN 1 Pusaka Negara. Yang saya hormati Bapak Iip Ipana, kemudian juga coach saya Ibu Turwelis, dan juga mentor saya Bapak Dedi Junaidi. Di sini saya menyampaikan identitas peserta, ya singkat saja tadi sudah perkenalan. Kemudian unit yang akan dibahas atau yang akan disampaikan saat ini adalah mengenai capaian pelaksanaan aktualisasi, kemudian uraian kegiatan, hambatan dan solusi, dan yang terakhir kesimpulan juga saran. Capaian pelaksanaan aktualisasi sendiri dari kegiatan yang saya rencanakan sebelumnya itu ada 6. Konsultasi terkait implementasi aktualisasi dengan mentor, alhamdulillah terlaksana. Kemudian membuat lembar kerja mengenai identifikasi serealia pada mata pelajaran pengolahan hasil nabati, itu juga terlaksana. Kemudian melakukan persiapan alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran terlaksana. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran identifikasi komoditas serealia juga terlaksana. Yang kelima, ada kegiatan melaksanakan pra-UKK, mengidentifikasi komoditas serealia, dan yang terakhir, melakukan evaluasi pembelajaran juga terlaksana. Alhamdulillah dari hasil capaian ini dapat terlaksana semua. Ini kegiatan, kemudian ini realisasi pelaksanaan aktualisasinya. Yang kegiatan pertama dilakukan di rentang waktu 20-22 September, dan yang selanjutnya dapat dilihat di kegiatan kedua itu di 23 sampai 30 September. Kemudian kegiatan ketiga dilaksanakan pada 1 Oktober. Kegiatan keempat dilaksanakan di tanggal 4 sampai 15 Oktober. Nah, di yang kegiatan kelima ini dilaksanakan pada rentan waktu 18 sampai 20 Oktober, dan yang terakhir evaluasinya dilaksanakan pada 21 sampai 22 Oktober. Kegiatannya dari kelima kegiatan tersebut saya paparkan mungkin hanya di kegiatan keempat saja, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini tahapannya dibagi dua. Di pertemuan pertama saya melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan hanya teorinya saja. Kemudian yang kedua tahapannya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran praktek baru menggunakan lembar kerja. Nilai-nilai anekanya dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Kemudian ini adalah evidence-nya. Jadi di pembelajaran pertama, di pertemuan pertama ini, saya pakai media PowerPoint, menggunakan 2 kelas seperti yang dijanjikan, yaitu dengan menggunakan kelas 12A dan juga kelas 12B. Karena bertujuan untuk kemanfaatannya di lembar kerja ini adalah untuk mendukung siswa memahami pelaksanaan nanti ketika uji kom. Nah, ini untuk prakteknya kami menggunakan JASLab dan segala macamnya itu adalah memang sudah SOP di laboratorium. Selanjutnya ini contoh hasil penggunaan lembar kerjanya sendiri, karena satu lembar kerja digunakan oleh satu kelompok kerja. Ini anak-anak sudah bisa menyampaikan hasil dari identifikasinya mereka dan juga diakhiri dengan kesimpulan. Selanjutnya ada hambatan dan juga solusi. Hambatannya mungkin ada jadwal pekerjaan yang lain yang ada di sekolah. Solusinya adalah saya bisa melaksanakan aktualisasi ini di waktu senggang atau di antara sore sampai menuju malam. Kemudian kesimpulan dan sarannya, pelaksanaan pembelajaran yang dirancang demi memperbaiki permasalahan yang ada, yaitu dulu nilai keterampilannya memang dianggap rendah, Bu, di bawah KKM, yaitu 78, Pak. Kemudian setelah menggunakan LK ini, alhamdulillah ada perbaikan yang signifikan dari hasil penilaian keterampilan siswanya. Kemudian sarannya bagi SMKN 1 Pusaka Negara disarankan dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN
oleh seluruh ASN dalam setiap pelaksanaan di instansi demi mendukung ketercapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Lesson learning-nya setelah melaksanakan kegiatan aktualisasi, penulis banyak mendapatkan pembelajaran yang dapat dipetik, terutama pemahaman sekaligus implementasi nilai aneka dalam setiap kegiatan. Ini menjadi tantangan bagi penulis agar dapat tetap memecahkan berbagai isu-isu yang akan muncul di kemudian hari dan juga selalu menerapkan nilai dasar aneka. Selanjutnya mungkin saya tunjukkan lembar kerja yang saya sudah bikin, Bapak, mohon maaf. Ini cover, kemudian ini ada kompetensi dasar yang ingin dicapainya apa, kemudian ada tujuannya, dilanjutkan dengan ada sedikit teori untuk menuntun anak-anak melaksanakan prakteknya juga demi mendukung keterampilannya. Kemudian ada cara mengidentifikasinya. Jadi anak-anak tidak kebingungan saat melaksanakan identifikasi pada serealia ini. Ini adalah tabel identifikasinya dan juga diakhiri dengan kesimpulan. Mungkin itu saja Ibu, Bapak, pemaparan dari hasil pelaksanaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung ke peserta terakhir, Erga, silakan menyampaikan paparannya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Mohon izin, apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Sudah ya? Sudah ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang pertama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatannya pada hari ini bisa melaksanakan seminar laporan aktualisasi. Yang kedua, salawat kita tak lupa juga curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya terhadap atau kepada Ibu Turwelis selaku coach yang membantu menyusun laporan dari mulai rancangan sampai laporan aktualisasi ini. Kemudian Pak Dedi Junaidi juga selaku mentor dan selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Pusaka Negara yang sama juga membimbing dari penyusunan rancangan sampai laporan. Dan yang berikutnya Pak Ivana selaku penguji yang banyak memberikan masukan dan feedback kepada saya. Berikut juga teman-teman peserta latsar. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada mata pelajaran Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan atau sering disebut PSPTKR pada kelas 12 SMK Negeri 1 Pusaka Negara menggunakan dengan melalui pembuatan media pembelajaran berbasis video animasi. Baik, izinkan saya mau perkenalan diri. Bapak Ibu, nama saya Ergadian Permana, unit kerjanya di SMK Negeri 1 Pusaka Negara Kabupaten Subang. Itu saja perkenalan singkat. Berikutnya, ini ada poin pembahasan yang akan kita bahas sama-sama, ada 6 pembahasan kurang lebih. Yang pertama adalah sesuai dengan judul gagasan kreatif yang saya paparkan di sini adalah yaitu membuat peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PSPTKR tadi dengan cara membuat media pembelajaran berbasis video. Karena menurut saya berdasarkan isu yang saya angkat pada rancangan ini merupakan solusi terbaik gitu, yang juga mungkin nanti mempunyai manfaat yang lebih terhadap siswa khususnya gitu ya. Nah, berikutnya di sini Bapak Ibu bisa lihat capaian aktualisasi yang saya lakukan. Dari kegiatan aktualisasi ini saya membuat ada 5 kegiatan dan alhamdulillah 1 sampai 5 kegiatan tersebut telah selesai 100% dilaksanakan. Yang berikutnya ini adalah uraian kegiatannya ataupun calendar of event ya, tanggal yang kemarin saya buat yaitu tahap 1 kegiatan 1 mohon maaf tanggal 20 sampai 21 September, kegiatan 2 23 sampai 28 September, kegiatan 3 29 sampai dengan 1 Oktober, kegiatan 4
tanggal 4 sampai 15 Oktober dan yang terakhir adalah tanggal 18 sampai 22 Oktober kemarin. Baik Bapak Ibu, langsung aja. Ini adalah uraian kegiatan. Nah, adapun uraian kegiatan yang akan saya sampaikan, di sini kan ada 5. Mohon izin saya hanya menyampaikan salah satu karena supaya efisien waktu kita ya Bapak Ibu, yaitu saya akan memaparkan pada kegiatan nomor 4 ya. Jadi kegiatan pembelajaran langsung menggunakan metode video tadi. Nah, di sini tahapan kegiatannya ada 3. Jadi saya menerapkan metode pretest post-test. Sehingga yang pertama adalah ketika memulai pembelajaran daring ya Bu ya, Bapak Ibu ini menggunakan pretest dulu sebelumnya. Kemudian setelah dilaksanakan pretest, kemudian dilaksanakan pembelajaran seperti biasa dengan memberikan metode video animasi tadi kepada siswa. Nah, setelah pembelajaran selesai, di akhir barulah melaksanakan tes akhir atau post test gitu ya Bapak Ibu. Sehingga nilai dasar aneka yang saya angkat di sini adalah akuntabilitas, yaitu kejelasan, bagaimana kejelasan saya menjelaskan terhadap siswa ataupun membuat materi. Kemudian etika publik, bagaimana kepuasan pelanggan, komitmen mutu, bagaimana saya menjaga mutu atau kualitas pembelajaran, dan terakhir adalah anti korupsi, bagaimana saya mengatur disiplin waktu terhadap proses pembelajaran tadi Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini ada eviden ya pada saat pelaksanaan pembelajaran. Mungkin di awal rancangan aktualisasi juga saya sudah mengangkat isunya itu memang karena pembelajaran daring ya di sekolah kami memang ada kendala dari kuota ya. Jadi memang pembelajarannya menggunakan WhatsApp gitu Bapak Ibu, sehingga judul yang saya angkat berbasis video. Jadi ini bukti evidennya menggunakan WhatsApp. Jadi kami diskusi di WhatsApp. Baik, yang berikutnya adapun hambatan dan solusi Bapak Ibu ketika saya melaksanakan aktualisasi tadi. Yang pertama adalah pelaksanaan aktualisasi itu berbarengan dengan kegiatan sekolah. Alhamdulillah ini menjadi tantangan bagi saya. Yang pertama itu berbarengan dengan kegiatan PTS. Jadi mungkin kalau dibaca detail di laporan ada 2 agenda yang memang mundur tidak sesuai tepat waktu karena memang bentrok dengan pelaksanaan PTS ya. Jadi solusinya ya kegiatan mundur dari yang seharusnya, tetapi tetap terlaksana. Kemudian yang kedua memang ada beberapa alat praktek yang kurang sehingga penjelasannya dibuat secara peragaan. Yang ketiga, tidak semua siswa mengikuti pembelajaran secara daring ini. Solusinya memberikan tugas kepada siswa yang tidak ikut pembelajaran daring tersebut. Nah, adapun kesimpulannya, Bapak Ibu dari hasil aktualisasi yang saya lakukan, ya, alhamdulillah secara total aktualisasi ini bisa disebut berhasil ya Bapak Ibu, karena dilihat dari peningkatan dari 3 kelas yang saya ajar, peningkatannya cukup signifikan antara pretest dan post-test ya, bisa dilihat dari tabel ataupun grafik yang Bapak Ibu lihat di layar ya. Dan dari hasil post-test rata-rata semua sudah mencapai KKM ya, atau melebihi KKM. Nah, berikutnya adapun saran. Yang pertama bagi SMK 1 Pusaka Negara khususnya guru gitu ya. Jadi sebisa mungkin atau disarankan membuat media pembelajaran, nggak harus video tapi ya minimalnya media pembelajaran yang atraktif gitu ya, supaya pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Kemudian bagi instansi ataupun dinas provinsi disarankan menambah webinar ataupun pelatihan khusus pembuatan media. Nah, ini yang terakhir adalah bagi peserta latsar ataupun bagi kami gitu ya, ataupun bagi guru-guru semua yang mengikuti latsar itu disarankan atau diharapkan menerapkan nilai-nilai aneka, nilai-nilai peran PNS dalam NKRI itu di dalam kehidupan sehari-hari, tidak dalam latsar saja gitu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu di sini lesson learn atau pembelajaran yang dapat saya ambil dari aktualisasi dan habituasi ini, mungkin yang pertama ada inputan nilai aneka yang masuk ke dalam diri saya, kemudian nilai kedudukan ASN, kemudian dari instansi pun ada memberikan feedback kepada saya dari keluarga juga, sehingga nilai aneka yang saya dapatkan bisa nanti saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu pemaparan materi dari saya. Berikutnya izinkan saya menunjukkan hasil video saya yang saya buat gitu ya.
Dan mohon izin juga mungkin akan saya pause atau skip gitu ya, mungkin di bagian beberapa yang penting saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata pelajaran Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran pada kali ini. Transmisi ke diferensial. Baik, pada materi poros propeller ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama adalah mengetahui nama komponen dan fungsinya pada poros propeller. Yang kedua adalah mampu membongkar dan memasang poros propeller. Yang ketiga adalah mampu mengukur komponen pada poros propeller. Yang keempat adalah propeller shaft, yaitu ada pada tipe-tipe tertentu saja dilihat dari penggerak rodanya itu. Yang pertama ada tipe FR, yaitu front engine rear drive, di mana engine-nya berada di bagian depan kendaraan, sedangkan yang menjadi poros propeller memiliki dua tipe, yaitu tipe 2 join atau 2 sambungan dan tipe 3 join atau 3 sambungan. Perbedaannya pada kedua tipe tersebut adalah jumlah universal join yang ada pada propeller tersebut. Ya, kebetulan di depan antara propeller shaft dengan yoke ya. Di sini ada dust deflector, yaitu melindungi debu yang akan masuk ke dalam center bearing. Untuk proses pembongkaran dan pemasangan poros propeller kendaraan ataupun mobil perlu diangkat menggunakan dongkrak ataupun car lift. Untuk prosedur pengangkatan silakan diperhatikan dengan seksama agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Di sini Bapak akan mencontohkan proses pembongkaran poros propeller menggunakan car lift. Langkah pertama adalah parkirkan kendaraan. Propeller, alat yang digunakan adalah yang pertama ada dial indikator beserta holdernya atau magnetic base-nya ya, dial test indikator. Kemudian seharusnya ada namanya untuk menghilangkan bunyi yang tidak wajar tersebut. Yang pertama adalah pemeriksaan speeder bearing, kemungkinannya aus ataupun macet. Langkah perbaikannya adalah diberi grease ataupun ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Kemudian untuk pertemuan berikutnya silahkan pelajari tentang diferensial atau gardan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja pemaparan laporan aktualisasi dari saya. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Erga, terima kasih. Demikian Pak Penguji, tadi sudah 4 peserta terakhir menyampaikan laporannya. Kita akan masuk ke penyampaian penguatan dari para mentor. Ini kebetulan 4 peserta dipegang oleh 2 mentor, jadi bisa sekaligus saja. Yang pertama Pak Jawan sudah hadir Pak, atau mau Pak Dedi dulu? Saya judul, Bu. Enggak. Assalamualaikum. Ya, Bu. Kita sesuai urutan saja Pak Dedi, punten tadi karena kuncinya menterinya Pak Jawan yang pertama. Pak Jawan, Endang dan Awang, silakan Pak. Pak Budi heula Pak Awang. Mangga bade Pak Awang, bade Pak Endang, sami bae. Oh, iya. Sekaligus kan tuh samiosnya, Bu. Langkung saya Pak, sekaligus kan. Nuhun, Bu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Coach sama Pak Penguji, Pak Iip. Selamat siang Pak Iip. Damang Pak. Suaranya tidak ada Pak Iip. Masih di mute Pak Iip. Oh, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Bangga Pak. Yang penting sehat Pak. Amin, amin Pak. Terima kasih teman-teman semuanya peserta LATSA. Mudah-mudahan dilancarkan semua kegiatannya, berhasil secara memuaskan. Baik Bapak Ibu, yang pertama
saya akan memberikan istilahnya apa ya, evaluasi kepada Pandang. Pandang itu memegang mata pelajaran matematik. Nah, penemuan yang Pandang sampaikan itu melalui video, karena siswa itu lebih senang melihat gambar Pak daripada tulisan. Jadi ini lebih menarik kalau menyampaikan materi matematik, pelajaran matematik yang konon katanya sebagian besar orang mengatakan susah, tapi insya Allah kalau dengan metode ini lebih menarik, lebih atraktif ya, merangsang keingintahuan anak-anak. Jadi insya Allah anak-anak nggak ngantuk kalau lihat video. Dan saya amati dari mulai awal sampai sekarang Pak, Pandang ini sudah menunjukkan kinerja yang bagus dan luar biasa. Dan saya nyatakan layak Pak, sangat layak untuk jadi PNS. Mudah-mudahan Pandang istiqomah ya Pak. Istiqomah dari mulai awal sampai akhir, tetap aja memberikan pelajaran yang bermutu, berkualitas, disiplin juga dijaga, loyalitas dijaga, yaitu modalnya sebagai ASN, yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan, ramah, loyalitas tinggi kepada pimpinan. Itu dulu mah terkenalnya apa ya, PDLT ya Pak ya. PDLT. Iya Pak. Penilaian dulu, kalau dari nggak tahu sekarang masih berlaku nggak ya. Kemudian untuk Pak Awang ini memegang materi pelajaran di kompetensi TBO Pak. TBO itu cabang masih satu rumpun dengan TKR Pak. Jadi di TKR itu ada permesinannya, ada rangkanya, ada bodinya, ada kelistrikannya. Jadi Pak Awang ini di bodinya, teknik bodi. Kalau mobil tabrakan, penyok itu urusannya dia Pak. Nah ini saya membuka jurusan ini karena permintaan dari Suzuki di Cirebon Pak. Di wilayah 3 Cirebon itu hanya ada satu SMK yang membuka TBO, yaitu SMK Negeri 1 Kota Cirebon. Jadi kebutuhan tenaga kerjanya banyak. Karena permintaan industri, maka saya buka jurusan. Alhamdulillah Pak, sekarang sudah meluluskan 1 angkatan. Dan Pak Awang itu dulunya juga honor di sekolah kita. Jadi sudah tahu betul seluk-beluk luar dalamnya SMK. Jadi sudah saya pantau dari mulai honor, sekarang sudah CPNS. Dan saya nyatakan ini sudah layak Pak jadi PNS. Mudah-mudahan saya juga saran yang sama dengan Panda, Pak Awang juga istiqomah. Mau siapa lagi yang mengembangkan sekolah ini kalau bukan generasi penerus? Saya mah mungkin 6 tahun lagi pensiun Pak Ip. Bu Koats nih, nanti kan harus ada penggantinya. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa mengkader penerusnya yang lebih baik kan gitu. Yeah. Mudah-mudahan kedepannya SMK Gantar ini Bu, walaupun ada di ujung barat, ini sekolah terbesar ketiga di Indramayu Pak. Jumlah siswanya 1.600 lebih. Okay. Nah, jadi barangkali itu Pak Bu Relis yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberi gambaran kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan ke mentornya Jule dan Erga ya. Silakan Pak Dedi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Turbelis. Saya agak lama Bu, takut salah Bu. Karena namanya beda Bu. Namanya aneh Pak. Iya.
Kemudian yang saya hormati Pak Iib selaku penguji dan Pak Mentor dari Gantar kalau nggak salah ini. Iya, betul. Saya dari Pantura juga Pak. Gantar dengan Pantura tuh dengan Pusaka Negara nggak jauh beda. Bu. Walaupun kami di Subang berbatasan. Tetangga. Iya, tetanggaan. Perlu mungkin saya sampaikan Bu sedikit masukan bahwa Bu Jule dengan Pak Erga saya sampaikan juga ini terima kasih kemarin berkinerja bagus ya, dan Bu Jule memang produk lama kami Bu, itu ya memang awalannya juga di kami, sehingga sudah tidak aneh lagi dan sudah bukan barang baru lagi Bu Jule untuk SMKN Satu Pusaka Negara, sehingga sudah sangat mengenal, sehingga dengan mudahnya mengelola anak-anak dan mengembangkan anak-anak, terutama di jurusannya, karena jurusannya ini jurusan sebenarnya yang kurang peminat Bu, harusnya. Karena jurusan HPHP ini kalau bau pertanian ini itu harus kerja keras untuk menimbulkan minat, sehingga pada saat melayaninya harus dengan baik, dengan ya orang menarik, sehingga orang masih berebut. Ya alhamdulillah sampai saat ini penuh ya kelasnya. Sehingga Bu Jule bisa masuk, sehingga dalam sekarang juga tadi kalau Bapak bilang layak ya, ini juga sama tadi dengan Pak Awang tadi ya. Kemudian kalau Pak Erga juga mungkin ada basic dari UPI-nya. Ini dua-duanya dari UPI nih, Bu. Produk mungkin produk UPI, sehingga sudah sangat mengenal dengan dunia pendidikan. Pak Erga sendiri walaupun dari UPI berpengalaman, ternyata sudah di Kalimantan itu menjadi di alat berat Bu. Sehingga dalam acara di sini ini harus ceritanya di TKR Bu. Tetapi yang sebenarnya saya hormat beliau ini sebenarnya yang dua nanti ke depannya itu calon kaprog ini Bu, dan kebetulan Pak Erga sudah menjadi kaprog TAB Bu, yang untuk kawasan Rebana. Iya, kawasan Rebana itu wajib membuka alat berat dan logistik kebetulan. Jadi CPNS yang baru saya optimalkan penuh sama Pak Erga, karena Pak Erga pengalaman di industri alat berat dulunya. Malah Singosari ya, dulu ya, Singosari atau mana? Yang menjadi Singosari, malah ini yang dari industrinya. Beliau ini yang membimbing Singosari gitu. Jadi dulu ngebimbing sekolah gitu. Iya. Jadi terbalik. Kalau sekarang Erga berada di sekolah, industri yang teman-temannya ditarik kembali mendukung kami gitu. Sehingga kalau tadi dianggap layak, memang harus layak ini. Gitu. Kalau tanya nilai, ya saya akan memberikan nilai penuh Bu, buat mereka dua. Gitu. Mudah-mudahan amanah ke depannya, karena kalaupun sekarang saya memberikan angka tinggi tetapi tidak amanah. Kemudian tadi pesan Pak Mentor sama, saya sudah tua Pak, sama-sama mungkin Pak, beda tipis Pak. Saya sudah merencanakan ke yang muda ini, karena memang PNS di kami sedikit Bu. Hanya dengan tambah 6 ini hanya 11, nggak sampai 11 dengan kepala sekolah Bu. Jumlah siswa 1.300-an. Yang PNS baru 11. Itu PR mungkin bagi BPSDM. Sehingga dengan P3K yang kemarin hanya lulus juga 10, baru lulus 10, maka kita sangat kekurangan guru gitu. Maka supaya tidak lari ya cepat saya ikat semua yang ada, yang 6 juga Bu. Nah, dijadikan kapro ya Pak ya. Nah, karena memang acuannya harus ke sana. Wakasek itu harus PNS. Iya. Sementara betul. kami masih ada yang wakaseknya tidak PNS Bu, karena memang nggak ada lagi.
Iya, iya. Kalau beliau-beliau nggak datang kemarin ya kami sangat kekurangan gitu. Iya. Nah, ya kedepannya mudah-mudahan dengan nilai yang diberikan mungkin dari penguji dan saya menjadikan amanah kedepannya dan menjadikan mereka ya mewakili kami lagi gitu kedepannya untuk jadi kepala sekolah mungkin kedepannya. Amin. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya untuk menguatkan. Kalau dari materi kedua-duanya sudah menggunakan pengembangan metode pembelajaran. Walaupun sebenarnya Pak Erga tadi nggak dibuka semua yang aslinya, saya tahu karena ada prototip animasinya gitu. Mungkin waktunya Pak Erga ya. Iya. Boleh juga nggak dikeluarin semua, kayaknya ditutup-tutup dulu Bu. Kalau nanti tanyakan baru dikeluarin Bu. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari saya selama membimbing jadi mentor terhadap PKSDM. Mudah-mudahan kerjasama kita selalu bagus karena Amin. kita juga butuh setelah selesai ini mungkin perlu dikembangkan teman-teman itu kompetensinya karena akan berkaitan lagi dengan sertifikasi dan sebagainya. Terutama satu lagi Bu, kalau sertifikasi itu langsung dengan guru nilainya Bu. Kami yang perlu tuh sertifikasi profesi di bidangnya. Contoh alat berat itu umumnya operator beko. Kan ada satu. Kalau ini SIM, kalau ini ada lagi Bu. Nah, sehingga dia bisa bekerja dengan harga yang sama. Dan dimanapun akan sama harganya. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedi dan Pak Jawan untuk penguatan bagi teman-teman. Semuanya saya sepakat Pak Jawan, Pak Dedi. Penerus kita Pak, karena saya juga sebetulnya tidak lama lagi kita pensiun ya Pak Ip ya. Kalau di Wijaya Suara 65 Pak, itu kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan kan tinggal 2 tahun lagi, 2 tahun lagi Pak saya akan pensiun. 2 atau 3 tahun lagi lah gitu ya. Nah, jadi memang insya Allah sih dengan penerus-penerus kita bisa pensiunnya gitu ya Pak Jawan ya Pak Dedi. Nah, tadi teman-teman ya itu harapan-harapan dari para mentor yang sangat luar biasa. Kalau video juga Pak memang arahan saya untuk tidak ditampilkan semua, tapi nanti linknya yang diberikan ke penguji Pak. Nanti penguji bisa lebih santai menikmatinya karena memang alokasi waktu yang disiapkan tidak banyak. Dan mungkin izin Pak Ip sedikit saja Pak Dedi dan Pak Jawan untuk para kepala sekolah kami sudah untuk mengembangkan kompetensinya hampir 2 tahun ini Pak ya. Ini akan diteruskan juga di tahun ini. Nah kemarin kami merancang juga dengan teman-teman di struktural untuk para CPNS Pak, guru-guru CPNS Pak Ip. Karena mereka juga perlu pembekalan sama dengan yang lain gitu. Karena yang teknis-teknisnya tidak banyak dibicarakan di Lasar, sehingga nanti insya Allah mohon doanya juga dari Bapak-Bapak nih. Dan kami sedang merancang, termasuk besok rapat lagi gitu Erga ya. Satu jadi mudah-mudahan lancar. Hari rapat gitu. Mudah-mudahan ini untuk teman-teman guru, saya dorong ke para struktural bahwa pendidikan itu bukan hanya kepala sekolah, tapi ada tata usaha, ada guru-guru yang baru yang juga harus dibekali dengan kompetensinya. Mohon doanya dari Bapak-Bapak. Sebagai sesi terakhir, kami persilakan Pak Ip untuk memperdalam laporan-laporan. Silakan Pak Ip. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat heula Pak Ip. Mangga Jawan, Mangga, ya, silakan. Nanti pulangnya bawa belengep cotok. Itu dari Indramayu tuh, digantar tuh. Ya. Iya. Belengep cotok. Apa ikan? Belengep cotok. Iwak gese. Gombyang manyung Bu. Gombyangnya. Gombyang. Kalau di sana ikan asinnya tuh iwa gesek yang tipis-tipis. Iwa gesek sama belengep cotot. Nah, itu luar biasa, itu tradisional dan tidak efek samping. Ya.
Ya baik, terima kasih buat tertulis sahabat saya yang eh, memberikan kesempatan kepada saya, dan Bapak Dedi yang saya Ya, hormati, Pak Jawan juga yang saya hormati selaku mentor, dan sahabat-sahabat saya, sahabat Laksal yang hebat-hebat ini ya. Dan ini saatnya regenerasi, kata Bu Istu tadi, regenerasi artinya kita akan menyerahkan tongkat estafet juga kepada generasi generasi milenial nih. Ya, Kita generasi baby boomers. Generasinya milenial baby senior. boomers. Kita Yes. milenial senior, Kalau Pak. kalau saya generasinya kolonial. Iya, dan Pak Ade boleh saya, Pak Jawan nanti akan menyerahkan tongkat estafetnya Pak Dede ya, kita ini. Ya, iya, dan sangat berharap banyak nih dari generasi milenial kita ini. Semuanya yang berempat ada Endang, Awang, Herga, dan Zulaiha yang telah memaparkan tadi itu luar biasa. Artinya ini udah menjawab, satu kata saja bagi saya, sudah menjawab tantangan masa kini. Kebutuhannya sudah terjawab, tuntutan yang ada sudah terjawab oleh rekan-rekan kita. Ya, tadi ada model pembelajaran oleh Endang itu ya, itu ada audio visual. Kadang orang kan ada yang model pembelajaran suka di audionya, visualnya, gitu kan. Nah ini ada juga yang gabungan audio visual. Sudah dijawab tadi. Dan yang lainnya juga adalah di sini Zulaiha tuh dengan lembar kerjanya ya. Kemudian Erga itu ada video. Awang tuh orientasi TBO. Nah ini kebetulan menjawab industri. Tentunya industri sekarang kan kendaraan itu makin banyak, makin berkembang. Jalannya yang nggak berkembang. Iya, Wak, gitu. Nanti ini dari CPNS ini kan kalau laki-laki biasa udah jadi PNS nih. Nah, kalau yang perempuan langsung itu gajinya pindah ke bank menjadi AA Pansa. Iya. Kalau yang laki-laki itu ya jadi cecenia minimal. Dan memang kebutuhan sekarang. Nah, ini Awang yang menjawabnya nanti. Kalau misalnya, wah ini nggak enak nih. Mobilnya, Awang, tolong gimana nih? Gitu. Iya. Nah, seperti itu sudah menjawab. Dan kali ini pada kesempatan ini, izinkan saya nge-share dulu tentang, nah ini ya, indikator evaluasi pelaksanaan aktualisasi ini ada 3 indikator. Indikator pertama itu capaian pelaksanaan kegiatan, itu 5%. Kemudian kualitas dan kemanfaatan aktualisasi itu 20. Teknik komunikasi 5. Jadi kita dapat 30% nih pada kesempatan ini. Presentasinya 5%. Yang paling besar adalah di kualitas dan kemanfaatan aktualisasi. Semua saya simak tadi, yang poin B ini, yang 20%, itu sudah terpenuhi semua. Artinya sudah menjawab kemanfaatan dan kualitas yang dari aktualisasi yang kata Bu Lis itu bilang CPNS rasa PKP atau eselon 4 gitu ya. Rasa PKP ini. Nah, kayak Awang tadi kan sudah langsung kalau ada mobil yang nggak enak, wah langsung dia bisa memperbaiki gitu di antara. Nah, di sini dari 30% tadi satu persatu udah memenuhi. 20 dan 5%, artinya 25% itu sudah di tangan, gitu ya nilainya. Kalau 30% kan kalau misalnya nilainya 100, hanya 30 gitu ya. Jadi 25% dari 30 itu sudah di tangan. Karena sudah tercapai. Waktu dulu kan waktu kita rancangan dengan ini udah dijawab juga janjinya, udah diberikan gitu dengan capaian-capaian yang tadi dan berkualitas gitu.
tidak kalengan, tidak yang kaleng-kaleng gitu istilahnya. Ini sudah sangat berkualitas dan jelas ya, sudah bermanfaat. Di dalamnya nilai yang aneka dan agenda 3 sudah dapat diwujudkan dengan jelas. Jadi satu kata buat saya, buat Anda semua yang berempat ini luar biasa. Dan pesan terakhir dari saya, ini guru-guru ya, ini. Jadi saya hanya bisa berpesan ini kepada guru-guru kita, jadilah guru yang dirindu. Nah itu aja. Artinya, jika Anda dirindukan oleh siswanya, berarti Anda sudah melayani mereka dengan tulus dan dengan prima. Gitu. Jangan nanti misalnya gurunya nggak hadir, siswanya berpesta pora. Nah, itu harus introspeksi kita, gitu ya. Saya kira itu ya Pak Dedi dan Pak Jawan yang hebat ini sudah menjadikan mentinya nih jadi hebat-hebat gini ya. Karena di belakangnya ada orang ya, nggak mungkin orang hebat itu di belakangnya orang yang kaleng-kaleng itu yang biasa. Pak Jawan sudah membuktikan dan Pak Dedi sekian lama pekerjaan penuh makan asam garamnya itu luar biasa. Kalau Pak Jawan itu udah banyak makan iwak gesek tuh. Ya. Dari sana ya Pak. Karena ikan asin yang dari Indramayu itu enak Pak, lezat bergizi Pak, walaupun tipis itu. Ya Pak Jawan ya. Satu lagi yang makanan tradisional itu Pak. Belengep cotot itu Pak Jawan dari sana itu enak tenan itu. Iya. Iya, mungkin Bapak kan dulu kalau dari daerah desa kan udah nggak asing dengan makanan itu. Kalau di saya juga istilahnya mungkin yang berbeda. Itu karbohidratnya luar biasa. Kalau mau nyangkul makan itu Pak jadi kuat tuh. Iya Pak Jawan ya. Betul, Pak. Itu bekal kalau mau nyangkul bawa belengep cotot itu cukup itu. Tambah iwak gesek cukup itu karbohidrat sama proteinnya. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak Jawan, Pak Dedi dan sahabat saya Sama-sama, semuanya dan Bu Turwelis ya sahabat saya sudah banyak belajar di beliau nih. Bu Turwelis ini luar biasa tingkat semangat belajarnya Pak Dedi, Pak Jawan nih Bu Turwelis ini sahabat saya di PPSDM ini pasti yang dikenal Bu Turwelis. Iya Pak. Ini tadi udah ada rencana lagi tuh yang untuk guru dan kepala sekolah ya. Itu kan KTU, luar Pak. biasa. Plus KTU. KTU. Kita akan coba rancang juga. Nah itu kan tantangan yang luar biasa nih. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi semuanya. Salam sehat selalu. Saya kembalikan ke Bu Lis. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ip. Ya, teman-teman, Erga, Awang, Jule, dan Endang ya, tadi apresiasi dari penguji. Tentu apresiasi ini tidak akan bisa diperoleh kalau tidak didampingi oleh mentor. Jadi, saya juga patut mengaturkan terima kasih ke Pak Dedi dan Pak Jawan. Karena jujur Pak Ip, saya sama sekali lokasi. Ya, kondisi yang tidak memungkinkan ya Pak ya. Saya juga belum dan Pak Jawa saya juga belum ketemu langsung Pak dengan teman-teman ini yang berempat ini, tatap muka belum pernah Pak. Jadi Insya Allah ada kesempatan yang lain Bu. Kita Insya Allah, besok. Kemarin Endang sudah nantang Bu kapan ke Indramayu. Wah. Nah, itu. Ya baik, sekali lagi terima kasih Pak Ip dan untuk Bapak-Bapak mentor sekali lagi terima kasih. Untuk teman-teman sukses ya. Tapi saya tetap selalu mengatakan begini, ini belum apa-apa. Jadi kalau meskipun sudah dapat apresiasi, maaf ya kalau saya mengatakan ini belum apa-apa, karena baru proses belajar. Sebulan proses belajar, nah setelah inilah yang realnya. Sampai nanti lulus dari PNS. Lulus dari PNS itu yang tadi disampaikan oleh Pak Jawan dan Pak Dedi. Kalau kita memasuki pensiun, itulah hakikat yang sesungguhnya lulus dari PNS sebetulnya. Ya. Nah, jadi silakan aktualisasi ini terus perdalam, jangan jadikan sekedar syarat latsar, tapi jadikan sebagai
way of life-nya teman-teman di dalam bekerja. Ya, boleh lihat role modelnya, ada Pak Jawan, ada Pak Dedi, ada Pak Iip yang luar biasa nih. Saya sebetulnya kita baru berkenalan berapa tahun ya, tapi karena Pak Dedi dan Pak Jawan, kami ini sama-sama orang pendidikan, Pak. Iya. Dengan saya itu orang-orang pendidikan, jadi memang kita agak banyak concern ke dunia pendidikan begitu. Dan ini bisa dijadikan contoh oleh teman-teman ya yang ada hadir di kelas ini. Sekali lagi sukses, mudah-mudahan semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk Pak Iip, hatur nuhun Pak Iip, hatur nuhun pisan untuk Sami-sami ya. Hatur nuhun Pak Iip, hatur nuhun. Iya, sama-sama Pak Dedi, Pak Jawan. Teman di Pusaka Negara. Iya. Bangga Pak, insya Allah Pak. Dan kita akan tutup pertemuan kita. Insya Allah Bapak Mangga akan tutup pertemuan kita dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kita selesai untuk 10 orang. Kita tutup dengan ucapan bila tikode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Dedi, Pak Jawan dan teman-teman saya izin live ya. Iya, silakan Pak. mangga Bu. Terima kasih Pak. Sehat Ya selalu Bapak, Pak. tur nuhun. Ya, Bapak-bapak, kita apa ya, ngobrol di WA aja ya, karena sekarang harus sholat. Iya. Ya. Mohon izin juga Bu, Mangga. kami mau persiapan lagi yang lainnya karena hatur nuhun, mau Pak harus Dedi. berangkat besok ke Papua Bu. Oh, acara apa Pak? Acara yang pendukung Pak Gubernur disabilitas tuh Bu. Oh, disabilitas. Pernas. Oh, ayo, Oh, iya. ya, lanjutan dari Ya, itu ya. Oh, Akhiri, ya. mangga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hatur nuhun Bapak. Yuk, Ibu, makasih ya semuanya ya. Izin sebentar Bu. nanti Bu, kita pengen minta foto bersama Bu, sama teman-teman yang lain juga. Bisa Bu? Oh, boleh. Masih ada, ya. Siapa? Iya. Erga masih yang moto ya? Pak, Iya. Bilang di stop record dulu aja Pak. Ini yang record di mana ya? Saya. Stop dulu ya. Stop dulu recordnya ya. Oke.